Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membacakan apa itu penelitian sejarah dan penulisan sejarah. Perkenalkan, nama saya Diana Nabila. Nama saya Tiara Putri Nabila. Nama saya Syaira Nika. Dari kelas 10 MPLB 1. Apa itu penelitian sejarah? Penelitian sejarah atau yang juga disebut dengan riset sejarah merupakan salah satu metode penelitian yang meneliti mengenai apa yang terjadi di masa lalu atau di masa lampau. Penelitian sejarah ini merupakan riset yang mana terjadinya upaya untuk mempelajari, memahami, dan juga menafsirkan peristiwa dari masa lalu. Dengan melakukan penelitian sejarah, maka tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mencapai wawasan dan dapat menyimpulkan mengenai orang atau pelaku dan juga bagaimana kejadian di masa lalu yang pernah terjadi. Pengertian penelitian sejarah menurut ahli ada beberapa. Yang pertama, Alfian 2006. Penelitian sejarah merupakan seperangkat aturan dan prinsip-prinsip yang sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber secara efektif, menilainya secara kritis, dan mengujikan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tulisan. Yang kedua, Yatim Rianto 1996. Berpendapat bahwa penelitian sejarah berbeda dengan penelitian yang lain. Penelitian sejarah merupakan text post vector research yang dinaungi oleh penelitian kualitatif. Dalam penelitian sejarah, tidak terdapat manipulasi atau kontrol terhadap suatu variabel, sebagaimana dalam penelitian eksperimental. 3. Donald Ari 1980 berpendapat bahwa penelitian sejarah merupakan sebuah usaha untuk menetapkan fakta dan mencapai kesimpulan mengenai hal-hal yang telah lalu, yang dilakukan secara sistematis dan objektif oleh ahli sejarah dan meneliti, mengevaluasi, dan menafsirkan bukti-bukti untuk mempelajari masalah baru. 4. Jack R. Frankel dan Norman E. Wallen. Menurut Jack R. Frankel dan Norman E. Wallen, definisi penelitian sejarah adalah sebagai penelitian yang secara eksklusif memfokuskan pada masa lalu. Penelitian sejarah mencoba merekonstruksi apa yang terjadi pada masa lalu selengkap dan seakurat mungkin, dan biasanya menjelaskan mengapa hal itu terjadi. 5. E. Hacker mengungkapkan bahwa penelitian sejarah sebagai suatu proses sistematis dalam mencari data agar dapat menjawab berbagai pertanyaan tentang fenomena dari masa lalu, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari suatu institusi, praktik, tren, keyakinan, dan berbagai isu dalam pendidikan. 6. John Wiebe 1997 yang mengungkapkan pendapatnya mengenai penelitian sejarah yang merupakan rekaman prestasi manusia, bukan semata-mata sebagai daftar rentetan peristiwa secara kronologis saja, namun merupakan gambar melalui berbagai hubungan yang benar-benar menunggal antara manusia, peristiwa, waktu, dan juga tempat. Tujuan penelitian sejarah: 1. Belajar dari kegagalan dan juga belajar dari kesuksesan di masa lalu yang dapat dihindari atau diterapkan di masa kini. 2. Dari peristiwa yang berlangsung atau terjadi di masa lalu tersebut, maka peristiwa tersebut dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada saat ini. 3. Peristiwa masa lalu bisa dijadikan sebuah ilmu untuk memprediksi suatu peristiwa atau kejadian di masa kini. 4. Peristiwa atau kejadian masa lalu bisa digunakan untuk menguji hipotesis mengenai hubungan atau tren yang terjadi di masa kini. 5. Peristiwa yang terjadi di masa lalu bisa digunakan untuk memahami praktik dan juga bagaimana kebijakan pendidikan di masa kini secara lebih lengkap dan mendalam. Dalam penelitian sejarah ini dibedakan menjadi dua jenis, yakni yang pertama sumber primer dan yang kedua merupakan sumber sekunder. Yang pertama, sumber primer merupakan sumber sejarah asli yang didapatkan langsung dari pihak yang mengalami peristiwa sejarah di masa lampau. Bentuk dari sumber primer ini beragam, bisa dalam bentuk dokumen tertulis, hasil wawancara, dan juga benda-benda. Yang kedua, sumber sekunder. Ini sumber penelitian yang kedua adalah sumber sekunder yang biasanya berbentuk tulisan yang ditulis secara peristiwa di masa lalu terjadi, sehingga sumber sekunder ini sangat umum ditemukan dalam bentuk tulisan. Misalnya ulasan sebuah buku, surat kabar, artikel ilmiah, ulasan literatur, biografi, dan lain sebagainya. Contoh penelitian sejarah. Salah satu contoh dari penelitian sejarah misalnya adalah penelitian sejarah tentang peninggalan kerajaan Majapahit.
Dalam melakukan penelitian terhadap peninggalan kerajaan Majapahit, ini langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan judul atau topik, yakni Kerajaan Majapahit. Lalu, langkah kedua adalah mengumpulkan bahan sumber. Sumber-sumber yang terkait Kerajaan Majapahit bisa diperoleh dari kitab Pararaton, kitab Nagarakertama, atau kitab Sundayana. Langkah ketiga yakni menilai dan menguji bahan sumber melalui kritik dalam atau kritik luar. Kritik dalam bisa dilakukan dengan menguji kembali bahan-bahan sumber seperti isi dari kitab Pararaton, kitab Nagarakertama, atau kitab Sundayana. Sedangkan kritik luar bisa diperoleh dari bahan sumber seperti berita Cina. Langkah terakhir adalah menuangkan hasil interpretasi sejarawan terkait bahan-bahan sumber tersebut ke dalam karya tertulis. Contoh-contoh hasil penelitian sejarah terkait Kerajaan Majapahit terdapat dalam buku yang berjudul Ibu Kota Majapahit, Masa Jaya dan Pencapaian karya Agus Aris Munandar atau Gajah Mada. Hamukti Palapa karya Langits Kresna Haryadi. Penulisan sejarah. Penulisan sejarah dalam ini lebih ditekankan pada penggunaan atau sebagai bahan pengajaran agama. Kebanyakan karya penulisan sejarah tradisional ini kuat dalam hal genealogi, namun tidak kuat dalam hal kronologi dan juga detail geografis. Biasanya bercirikan dengan adanya kingship atau konsep tentang raja. Pertimbangan kosmologi dan antropologi lebih diutamakan daripada keterangan sebab akibat. Penulisan sejarah kolonial berbeda dengan bentuk penulisan sejarah tradisional. Bentuk kolonial lebih mengarah atau memiliki ciri-ciri Eropa sentris atau Netherlands sentris. Penulisannya lebih ditekankannya pada aspek politik dan ekonomi, serta bersifat institusional. C. Penulisan sejarah nasional. Bentuk penulisan sejarah nasional yang ditulis dengan menggunakan metode penelitian ilmiah secara terampil. Hal ini dilakukan untuk tujuan atau kepentingan nasionalisme. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.